Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi li'albabil basairi anwaral huda wa wa'adal muhsinina khaira jasa. Ahmaduhu subhanahu tanazzuhu an kullin naqaisi 'alal arsy istawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabiyyil mustafa wa ala atba'ihim alladhina warisuna ilmuh wal ulama warasatil anbiya amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Hadirin jamaah subuh Jumat Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Penggalan ayat dari surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 184 insyaallah. Di situ Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan terkait dengan pelaksanaan Ramadan. Ayat ini berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan itu telah kami turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebanyak 15 kali mendeklarasikan nama daripada Al-Quran itu. Pada suatu ketika Al-Quran itu menampilkan namanya, maka telah nampak wajah, telah nampak warna, dan telah nampak apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, dari 6.236 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu, maka Allah Subhanahu wa taala ada 15 nama yang ditampilkan tentang gelar dari Al-Qur'an itu. Hal ini yang pertama barangkali kita bersama-sama untuk memahami nama-nama itu. Karena bagaimanapun juga penamaan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah merupakan maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran itu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki nama Al-Quran. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah 75 ayat 17 sampai dengan 19. Dan surah yang ke-17 atau surah Al-Isra ayat 88. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersahaja memberikan nama Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran adalah Quran. Dia adalah sebuah bacaan. Dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa pada suatu ketika Al-Quran itu dibaca, maka dia benar-benar menjadi ibadah yang tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Setiap membaca Al-Quran, bahkan ditegaskan oleh sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Daud, siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya Allah memberikan ganjaran pahala.
Namun sayang, Al-Quran itu dijadikan sebagai tadarus, sebagai bacaan-bacaan, hanya berlaku di bulan Ramadan saja, hanya semarak di bulan Ramadan saja. Padahal sepanjang hari, sepanjang tahun, mestinya Al-Quran itu adalah sebuah amangan, sebuah ucapan yang seharusnya tidak pernah terputus, karena dia pada suatu ketika diucapkan akan bertindak sebagai ibadah. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah sebuah bacaan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dari pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bahwa Al-Quran itu memiliki sesuatu kekuatan yang sangat besar. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila telah dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka hendaklah kamu dengarkan, wa ansitu, dan hendaklah kamu perhatikan, la'allakum turhamun, agar mendapat rahmat. Dari pernyataan surah Al-A'raf ayat 204 ini, yang diterangkan oleh yang termaktub di dalam Al-Quran adalah merupakan satu hantaran bahwa Al-Quran itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat tinggi sekali. Ketika Al-Quran itu dibaca, yang mendengarkan saja Allah akan berikan rahmat kepadanya, yang memperhatikan Allah akan berikan rahmat padanya. Oleh karena itu, baca Al-Quran dengan cara yang benar, setiap hurufnya akan bertindak sebagai ibadah. Al-Quran disebut dengan bacaan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menamai Al-Quran itu dengan Al-Kitab. Diterangkan di dalam surah Al-Baqarah yang kedua dan surah 39 ayat 41. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran. Itu Al-Kitab. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran itu, hudalil muttaqin, dan dia bertindak sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alkitab itu berarti adalah kitabun, sebenarnya itu buku, lembaran-lembaran yang tersusun dan kemudian terhimpun dengan tetap, disebutlah Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah kitab Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada' beliau mendeklarasikan Al-Quran itu sebagai kitab Allah. Kitab Allah. Sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum amrain, aku wariskan kepada anda dua macam, in tamassaktum bihima, siapa yang berpegang pada dua macam itu, lan tadillu abadan, mereka tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Di sini Rasulullah SAW menampilkan sebuah kalimat kitab Allah, kitab Allah, lembaran-lembaran yang tertulis, yang bersahaja datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan secara perlahan-lahan, satu ayat demi satu ayat, atau barangkali satu surah demi satu surah, yang turun dengan cara tidak sekaligus, dan kemudian termushaf dengan jumlah 6.236 ayat. Hadirin rahimakumullah, Alkitab ini bertindak sebagai apa? Di dalam Al-Quran disebutkan ada 72 kali kalimat Alkitab. Apakah Alkitab yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, yang dikenal dengan istilah Suhuf Musa, atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Isa, dan juga lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu bertindak sebagai hudan. Dia bertindak sebagai petunjuk untuk menata manusia hidup di muka bumi ini. Sebagaimana keberadaannya bahwa Al-Quran itu adalah suatu petunjuk yang hanya tidak ditujukan, sebuah kitab
yang tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin atau orang Islam saja, tetapi dia adalah jauh lebih luas daripada itu, bahwa Al-Quranul Karim, bahwa Alkitab ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang merasa dirinya manusia. Hal ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah yang awal kita baca tadi. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan telah kami turunkan Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai pembuktian di dalam surah ke-10 atau surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seruan Al-Quran itu adalah kepada manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang sebuah pelajaran dari Tuhan kamu. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dia adalah sebagai penawar obat yang ada dalam dada. Wa hudan wa rahmah lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga dinamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Al-Furqan. Al-Furqan yang berarti adalah pembeda. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah yang ke-25, surah Al-Furqan ayat 1, dan surah yang ketiga ayat yang keempat. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Di dalam Al-Quranlah manusia itu akan mengetahui dan memahami perbedaan-perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang, bagi yang namanya manusia, telah dituntun wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel semulanya, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengingatkan kepada umat Muhammad jangan sampai terjebak sebagaimana penyakit Bani Israel, yang mereka lebih condong untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, yang mereka lebih condong menyembunyikan kebenaran padahal mereka sesungguhnya mengetahui dari kebenaran itu. Penyakit yang sedemikian ini akan menghantarkan kepada penyesatan umat, dan bahkan tidak hanya sebatas pada penyesatan umat saja, tetapi justru ini adalah mereka akan melakukan sebuah sikap yang terus menerus secara berjamaah untuk menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerogoti kebenaran dan kemudian menghancurkan kebatilan, membenarkan kebatilan. Pada suatu ketika manusia tidak memperdulikan lagi halal dan haram, menganggap tidak ada pembeda antara yang hak dengan yang batil, menganggap bahwa kebenaran itu adalah tidak begitu berbeda dengan kebatilan, maka hal semacam ini mereka adalah orang-orang yang melepaskan diri dari Al-Furqan. Hadirin, akankah dalam kehidupan kita kebenaran masih berbaur dengan kebatilan? Akankah kehidupan kita ini kebatilan masih samar-samar dan tasabuh? Atau barangkali yang lebih buruk lagi, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita yakini, justru kebenaran itu diselimuti oleh kebatilan. Hal semacam ini banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengklaim mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Mereka berkata, mereka menyerukan, namun apa yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah berita, menyampaikan sebuah berita kepada Rasulullah SAW, penyakit Bani Israel atau penyakit Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Masyarakat Bani Israel itu lebih condong untuk menyeru kepada manusia al-birri, untuk bertakwa. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Sementara mereka menyembunyikan keburukan itu, menyembunyikan kebenaran itu ke dalam punggung mereka, padahal sesungguhnya mereka memahami, mengerti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu kepada umat mukmin, umat Muhammad SAW diperingatkan dengan lebih keras agar tidak membaurkan kebenaran dengan kebatilan, agar tidak menyembunyikan kebenaran itu pada kalau mereka mengetahui. Lima taqulu ma la taf'alun. Ngapain kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala di sini menampilkan sebuah kalimat kabura, sangat besar, amat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengatakan sesuatu dan kemudian mereka tidak melakukannya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga namanya adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Nama ini diterangkan oleh Al-Qurtubi. Apakah sesungguhnya Al-Furqan? Al-Furqan itu, kata beliau, adalah sesuatu yang memiliki garis pemisah, garis demarkasi, sehingga pada suatu ketika manusia itu masuk dalam tatanan Al-Furqan, maka dia tahu betul berada di mana sesungguhnya dia. Jadi ada garis pemisah. Dia adalah bagaikan campuran air dan minyak. Coba mari kita lihat, kalau air dengan minyak kita campurkan, kita masukkan dalam satu tempat atau masukkan dalam botol barangkali, maka di sana nampak terlihat pemisahannya, dan dia dipastikan tidak akan menggabungkan diri. Di antara pertemuan minyak dan air itu ada pemisah, itu disebut adalah garis demarkasi. Tentang kedudukan kedua benda ini saking istiqomahnya, andai kata dikocok atau diaduk seaduk-aduknya, maka dia pun akan terberai. Tetapi coba Anda biarkan beberapa saat, mereka pun kembali kepada habitat kebenaran itu. Air akan berhimpun dengan air, dan kemudian minyak juga akan berhimpun dengan minyak. Kalau ada seorang mukmin yang mencampur adukan halal dan haram, itu tidak merupakan satu tatanan, tidak merupakan satu pembeda, maka sesungguhnya mereka sudah melepaskan diri dari Al-Furqan. Melepaskan diri dari Al-Furqan berarti sama dengan meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala az-zikra. Az-zikra adalah peringatan. Peringatan artinya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah 15 ayat 9 dan surah 16 ayat 44. Az-zikra artinya peringatan. Tidak sedikit di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menampilkan peringatan, ancaman-ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir dan perbuatan dosa lainnya. Ancaman-ancaman yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merupakan hayal saja, tetapi itu adalah merupakan bagian dari janji-janji Allah yang Allah pasti akan menepatinya. Digambarkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu yang berikutnya asyifa. Yang kelima asyifa. Asyifa itu artinya adalah obat atau penawar. Sekali lagi ditegaskan bahwa Al-Quran adalah benar-benar akan menghantarkan kehidupan manusia yang sempurna, kehidupan manusia yang sehat, dan akan menghantarkan manusia yang tentram, aman, damai, dan akan mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan itu ada pada bulan Ramadan. Karena kalau kita melihat dalam Ramadan itu Allah berikan rahmah, dalam Ramadan Allah berikan maghfirah, dan dalam Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan terbebas dari api neraka. Rahmah, maghfirah, dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kesempurnaan dalam kehidupan di dunia. Orang yang mendapatkan rahmah, mendapatkan keampunan dari Allah, dan kemudian dibebaskan dari neraka. Rahmah adalah memberikan jaminan kesejahteraan di muka bumi ini. Mereka hidup dengan kesejahteraan. Dan andai kata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, maka mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Itu pun tidak akan memberikan makna sakit atau makna duka
di dalam kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita melihat sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, sejak manusia terlahir ke muka bumi ini, maka sesungguhnya mereka tidak bisa terlepas dari cobaan, dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan atau bala, yang artinya begitu kita terlahir, maka bala itu telah menempel ke dalam diri kita. Bala, ada bala usayyiat, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyedihkan, yang tidak kita sukai, yang menyakitkan, kemiskinan, kefakiran, dan lain-lain sebagainya, yang terkait dengan betapa perih, betapa pedih, dan betapa susahnya dalam kehidupan ini. Ini disebut bala usayyiat, yang Rasulullah SAW memberikan peringatan, barang siapa yang diuji dengan sayyiat yang tidak disukai itu, sabran, lalu mereka bersabar, fakana khairallah, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan ada juga manusia begitu terlahir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan bala oleh Allah yang disebut dengan balaul hasanat. Rezeki mudah, ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain-lain, semuanya serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga adalah ujian dari Allah. Pada suatu ketika manusia mendapatkan yang semacam ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanat, syukran. Kemudian mereka pandai mensyukuri, tidak ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairallah. Ujung-ujungnya sama, kedua, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu, apakah itu dalam bentuk ujian yang serba kurang? Apakah itu namanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serba baik? Ketika kita menempatkan ujian itu dengan pas, sesuai dengan peringatan dan tuntunan Allah, maka ini tidak lebih adalah merupakan sebuah kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berani tolak bala, ini adalah merupakan satu hal yang aneh. Sebab bagaimanapun manusia sejak terlahir sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bala. Dan kalau orang menolak bala itu, berarti jelas menolak ketentuan apa yang ada di dalam tatanan Al-Qur'anul Karim ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau sudah demikian adanya, maka yang terjadi adalah bahwa manusia itu akan mendapatkan kebaikan di dunia. Apapun yang diberikan, apapun yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan di dunia ini terus akan berlanjut pada kebaikan di akhirat. Karena siapa yang masuk dalam tatanan dua hal tadi, bala usayyiat sabran, balaul hasanat syukran, kedua-duanya adalah kebaikan, dan Allah akan mengganjari semua itu dengan nikmat yang sempurna, yakni surga. Berarti ini adalah sebuah kebaikan di akhirat, dan dipastikan Allah tidak akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan itqum minan nar, dan ini kita sering ungkapkan dalam doa itu, wa qina adzabannar. Ini adalah sinkronisasi kita dalam kehidupan, hidup di dunia sejahtera, hidup di dunia damai, tentrem, dan akan berlanjut kepada kebahagiaan di akhirat dengan nikmat Allah yang sempurna, terhindar dari azabnya. Oleh karena itu, bagaimana menciptakan kesejahteraan di dunia itu? Asyifa. Al-Quran itu sebagai penawar. Oleh karena itu, pada suatu ketika Al-Quran itu sebagai penawar, jangan jadikan bisnis Al-Quran untuk ditawarkan pada sesuatu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bagi yang kita tidak tentrem, bagi yang tidak pernah tenang, silakan baca Al-Quran. Kalau masih ada kegelisahan, coba dibaca sambil dipahami. Barangkali banyak sarana untuk memahami Al-Quran bagi yang tidak memahami secara dalam tentang bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah, Asy-Syifa akan menghantarkan manusia itu yang jelas sehat, yang barangkali sering kita angkat di permukaan ini, bahwa Asy-Syifa itu adalah benar-benar menghantarkan dan menciptakan manusia dalam sehat, sempurna kesehatannya di dunia, sempurna kesehatannya dalam bentuk lahir maupun batin.
Kemudian penamaan berikutnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di mana di sana diterangkan bahwa Al-Qur'anul Karim dapat juga disebut dengan An-Nur. Pada ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa telah diturunkan An-Nur. Telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Dan cahaya ini akan menghantarkan manusia dari kegelapan menuju kepada yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur, dari sebuah kegelapan untuk menuju kepada terang benderang. Kegelapan ialah ketika manusia itu kehilangan pedoman dalam perjalanan hidup di dunia. Dia bimbang, barangkali kemana arah dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya arah itu akan ditemukan dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun pada suatu ketika manusia berada dalam kegelapan, As-Suyuti menggambarkan seseorang yang berada dalam satu ruangan, dan kemudian apa gerangan yang terjadi pada suatu ketika ruangan itu seluruh lampu-lampunya dimatikan, sehingga dalam keadaan gelap gulita tidak ada cahaya yang masuk. Demikian barangkali kaji kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.